Asih tuh pakai guna-guna, Bu. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini diadaptasi dari kisah nyata yang sangat viral di jagat maya per-tiktokan. Dengan menghadirkan kisah pahit manis kehidupan rumah tangga, film ini berfokus pada seorang perempuan yang dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri. Konflik batin yang diperparah dengan luka kepercayaan menguji kesabaran seorang istri dari janji pernikahan yang suci. Tak hanya menyajikan konflik pernikahan yang berbau supranatural, sutradara mengajak penonton untuk merenungi batas keikhlasan di mana keteguhan iman menjadi senjata untuk menegakkan keadilan. Dalam menjalani takdir kehidupannya yang pahit, malam Alina dipenuhi dengan tangisan doa yang tak terperi. Mampukah ia mempertahankan biduk pernikahan yang terkena gangguan jin dasim? Berikut ceritanya. Pagi itu, Alina baru turun dari pesawat dan disambut oleh putri tercinta. Reza, suami Alina, ikut menyapa sang belahan jiwa dengan kecupan manja. Dalam perjalanan pulang, Alina merasa bersalah karena menyerahkan urusan anak-anak pada suami tercinta. Sementara Alina pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan dan menikmati waktu sendiri. Reza menegaskan bahwa tugas sebagai orang tua akan dipikul berdua selamanya. Apalagi kepergian Alina ke Bangkok bukan sekedar jalan-jalan, namun juga karena tuntutan pekerjaan. Alina tersenyum mendengar kalimat melegakan dari suaminya itu. Ia sudah memesan pengasuh bayi dari agen terpercaya untuk membantu merawat Malik di rumah. Rere, putri sulung Alina dan Reza, langsung menagih oleh-oleh dari Thailand. Alina sudah membelikan beberapa pakaian untuk putra dan putri tercinta. Sesampainya di rumah, Karyo berteriak memanggil Mbak Kar, asisten rumah tangga yang masih mendekam di dalam kamar. Mbak Kar keluar dan bergegas menurunkan barang dari bagasi mobil. Alina segera naik ke kamar atas untuk memeriksa putra bungsunya, Malik. Coba cium dulu. Reza menghampiri sang istri sambil membicarakan penjualan rumah mereka yang berada di Jakarta Pusat. Reza menegaskan bahwa rumah Alina di Menteng sudah hampir deal dengan calon pembeli. Ia berjanji akan mentransfer uangnya ke rekening Alina begitu pembayaran dilunasi pembeli. Alina langsung mengucap syukur dan berkata jika tahun depan mereka bisa naik haji. Ternyata selama ini Alina sangat memimpikan untuk naik haji melalui jalur furoda. Reza meyakinkan istri tercinta jika impian mereka berdua pasti akan tercapai. Alina mengajak Reza untuk masuk ke dalam kamar. Ia hendak memberikan oleh-oleh spesial untuk suaminya yang sabar. Reza langsung menggendong Alina dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di waktu yang sama, ponsel Alina memperlihatkan daftar riwayat hidup dari seorang pengasuh bayi yang bernama Asih Putri Handayani. Tak berselang lama, pengasuh bayi dari agen penyalur kerja datang juga. Gadis berhijab itu sudah membawa koper lengkap dan menekan bel rumah Alina. Karyo tak bisa mengalihkan pandangannya dan memuji kecantikan pengasuh bayi baru di rumah sang majikan. Berbeda dengan Karyo, Mbak Kar menyambut kedatangan pengasuh bayi itu dengan sangat ketus. Sebutin nama lengkap sama alamat sesuai KTP, terus keluarnya. Alina langsung keluar dengan menggendong Malik yang masih bayi. Ia mempersilahkan Asih untuk masuk ke dalam rumah dan meminta Bakar untuk membuatkan jus segar. Bakar langsung pergi ke dapur dan bercengkrama dengan Karyo. Tanpa ragu, Karyo membandingkan fisik Bakar dengan pengasuh bayi yang baru. Ia berkata Asih terlihat glowing dengan bodi gitarnya berbeda dengan Bakar yang sudah kadaluarsa. Bakar sampai emosi mendengar guruan Karyo yang tak senonoh itu. Apa kamu cakep aja sendiri. Setelah bertengkar, Bakar sempat terjepit jendela karena saking emosinya dengan Karyo. Pagi itu, Rere menyapa tetangganya Pak Riko sebelum berangkat sekolah. Asih baru memulai pendekatannya dengan Malik agar tidak kaget saat diasuh oleh orang lain. Si kecil Malik langsung memainkan kancing baju Asih yang berada di dekat dada. Saat itu juga, Alina merasa kurang percaya diri karena tidak sebesar punya Mbak Asih. Reza sudah bersiap kerja dan menyapa babysitter baru. Rere berteriak di depan rumah agar sang ayah segera mengantar ke sekolah. Setelah menyapa, Reza bergegas ke depan rumah dan bersalaman dengan Alina seperti biasa. Melihat kemesraan mereka berdua, Eva menyolek tangan suaminya Riko agar romantis seperti Reza. Nah, udah kasih ya. Itu di Rukiah namanya. Riko menyapa Reza sambil mengajak main futsal bersama warga komplek.
Setelah mengantar suaminya berangkat kerja, Alina meminta Bakar untuk mengenalkan Asih pada Karyo dan menunjukkan di mana letak kamar asisten. Bakar langsung memberitahu jika tugasnya adalah untuk mengurus segala keperluan di dalam rumah. Ia meminta Asih untuk fokus pada tugasnya sendiri, yaitu mengasuh Malik. Bakar membawa Asih ke dapur dan menunjukkan area dapur kotor yang biasa digunakan untuk membuat masakan berasap. Ia memperkenalkan Asih pada Karyo, supir pribadi Bu Alina yang berasal dari Purwodadi. Masyarakat biasa memanggil saya Kang Karyo. Selain menjadi supir, Karyo juga bertanggung jawab pada perawatan rumah dan memperbaiki segala kerusakan di sana. Asih heran melihat tumpukan kardus makanan yang ada di dapur. Bakar berkata, setiap hari Jumat, Pak Reza dan Bu Alina sering berbagi sedekah untuk yatim piatu. Selain diisi makanan, di dalam kardus itu juga diselipkan uang. Bakar bertugas mengirim sedekah itu ke panti asuhan atau masjid dekat rumah. Ia menunjukkan ruang kerja Bu Alina yang bekerja sebagai jasa titip luar negeri. Biasanya ruangan itu ramai dengan karyawan, namun karena Bu Alina baru pulang dari luar negeri, mereka naik ke lantai 2 yang berisi kamar utama milik sang majikan dan kamar anak-anak. Alina bergabung dengan asistennya untuk menjelaskan fungsi atap rumah yang biasa digunakan untuk menjemur baju. Kamar Asih ada di samping kamar Bakar, tepat di lantai paling atas. Alina memberikan kunci kamar Asih yang sudah berisi kasur dan lemari. Ia meminta Asih untuk mulai bekerja nanti sore dan memberinya waktu untuk istirahat sejenak. Bakar sempat berbisik pada sang majikan jika ia bisa melihat ada yang berbeda dari Asih. Bakar bisa merasakan jika Asih memiliki ambisi terpendam untuk menguasai harta Alina. Sebagai majikan, Alina sudah terlalu pusing dengan pekerjaannya sendiri. Ia mengabaikan peringatan dari Bakar dan melengah pergi untuk mengerjakan hal lain. Asih terlihat tenang menikmati tempat tinggal barunya sambil berjalan ke balkon lantai 3. Dan film pun dimulai. Hari berikutnya, Alina sudah mulai melayani pembeli just tipan darinya. Ia turun ke ruang kerja sambil menelpon pelanggan dan menggendong Malik. Asih dengan sigap menggantikan peran Alina untuk mengasuh Malik. Ruang kerja Alina penuh dengan karyawan yang mengemas pesanan. Tim marketing pun melakukan live streaming untuk menunjukkan ketersediaan barang jualan di sana. Asih tertegun melihat aktivitas para pekerja yang riuh redam. Ia seolah iri dengan kesuksesan Bu Alina yang berada di atas awan. Tak berselang lama terdengar suara tangisan Malik yang sangat kencang. Alina berlari menghampiri sang putra yang sedang ditepuk punggungnya oleh Asih. Ibu sebentar dulu, Ibu. Tak disangka ternyata Malik menelan kancing baju Alina yang copot dari jahitan. Alina langsung meminta maaf pada putra bungsunya itu sambil menyesali apa yang terjadi. Malam harinya, Riko bermain futsal bersama tetangga satu komplek rumah. Reza pulang futsal di jam 8:30 malam. Ia melihat Asih sedang menidurkan Malik sambil menyanyikan lagu kidung Ambilkan Bulan Bu. Gadis desa itu tersipu malu menyapa sang majikan yang masuk ke kamar Malik. Reza sudah mendengar kejadian siang tadi di mana Malik tersedak kancing baju Alina. Ia mengucapkan terima kasih pada Asih karena berhasil mengeluarkan kancing baju itu dari dalam mulut Malik. Asih pun menegaskan sudah menjadi bagian dari tugasnya untuk merawat Malik dengan sepenuh hati. Reza masuk kamar sambil menenangkan Alina yang bersedih hingga menangis sesenggukan. Ternyata kejadian siang tadi meruntuhkan kekuatan hati seorang ibu. Alina merasa tak becus menjaga Malik karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ia sampai tidak menyadari saat kancing bajunya copot dan ditelan oleh Malik yang masih bayi. Reza menegaskan kejadian itu bukan salah Alina karena usia Malik memang gemar mengeksplor sesuatu. Pagi harinya, Asih sudah berada di dapur untuk membuat jus. Ia memasukkan madu ke dalam jus itu hingga Bakar panik bukan kepalang. Asih menegaskan jika ia disuruh Bu Alina untuk membuatkan jus pesanan Pak Reza. Ia berinisiatif mengganti gula dengan madu meski tidak diminta oleh sang majikan. Bakar langsung marah dan berkata jika rasa jus buah itu akan berbeda dari biasanya. Di waktu yang sama, Alina turun ke ruang kerja untuk memulai aktivitasnya lagi. Sementara itu, Reza menghubungi calon pembeli rumah Alina di Jakpus. Alina meminta Bakar untuk membuatkan kopi sambil menulis agenda kegiatan mingguan. Rere sudah siap pergi ke sekolah dan menyantap sarapan di atas meja. Reza langsung memberi kabar bahagianya pada istri tercinta. Rumah yang hendak mereka jual itu sudah laku dan transaksi berhasil dilakukan. Asih memberikan botol minuman berisi jus buah pesanan Pak Reza.
Begitu dicoba, Reza langsung memuji rasa jus yang jauh lebih enak dari biasanya. Asih berkata jika ia menggunakan madu yang ada di atas meja. Alina ikut mencoba jus itu dan memuji rasanya yang memang enak. Bakar langsung tak terima dan berkata jika Asih mencampur jus dengan madu herbal yang biasa digunakan sebagai obat. Alina berusaha menenangkan Bakar dan berkata jika rasa manis dalam madu masih lebih sehat daripada gula pasir. Reza menggoda Bakar dan menyarankan untuk meminta diajarin Asih saat hendak membuat jus buah lagi. Alina ikut setuju dan meminta Asih untuk mengajarinya juga. Setelah sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah, Alina mengikuti pengajian di masjid komplek. Ia sambil video call dengan Reza yang baru sampai di kantor. Karena rapat sudah akan dimulai, Reza mengakhiri panggilan itu. Selesai kajian, Alina menyempatkan diri untuk bertemu Pak Ustadz dan Umi. Ia meminta maaf karena Reza tak bisa hadir di pengajian pagi itu karena ada rapat kerja. Umi meminta Alina untuk menjadi moderator pengajian bulan depan. Mereka mengusung tema kemandirian wanita dalam pernikahan, di mana posisi Alina sangat mewakili tema pengajian bulan depan itu. Alina sangat tertarik dengan tema itu dan meminta izin pada Reza terlebih dahulu. Malam harinya, Reza menonton sepak bola di ruang tengah sendirian. Asih turun ke bawah untuk menyajikan jus buah dan camilan. Reza kembali memuji rasa jus buah bikinan Asih yang memang enak. Nasnya, malam itu Asih lupa mengkancingkan baju hingga sebagian dadanya kelihatan. Gadis desa itu buru-buru keluar dari kamar hingga tanpa disadari dua belah kancing paling atas terlepas dari tempatnya. Hati Reza berdegup kencang dengan jari jemari yang gemetaran. Di saat itulah kesetiaan imam keluarga mendapat ujian besar. Untungnya Asih pamit lagi untuk masuk ke dalam kamar di lantai 3. Tak berselang lama, Alina pulang ke rumah dan langsung duduk di samping Reza. Hari berikutnya, Alina dan Reza menikmati hari liburnya untuk menginap di hotel bintang 5. Karena Malik masih bayi, Asih turut diajak untuk liburan bersama mereka. Sesampainya di kamar hotel, Asih terlihat pucat dan lemas. Alina meminta Asih untuk istirahat di kamar hotel agar tidak jatuh sakit. Akhirnya, Alina dan Reza pergi ke tempat wisata tanpa Mbak Asih. Reza sempat merogoh saku celana untuk mencari ponsel yang ternyata ketinggalan di kamar hotel. Ia bergegas mengambil ponselnya itu dan menitipkan Malik pada Alina. Saat masuk ke dalam kamar, Reza sibuk mencari ponsel yang entah berada di mana. Ia menyibak selimut dan bantal di atas ranjang sambil memanggil Asih untuk ikut mencarinya. Tak disangka, Asih tergeletak di depan pintu kamar mandi dalam kondisi tak sadarkan diri. Reza tak bisa mengelak lagi dan membawa Asih ke atas ranjang. Asih tersadar dengan penuh ketakutan. Reza menjelaskan jika ia menemukan Asih pingsan di depan kamar mandi. Reza berusaha mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah Asih melihat ponselnya yang tertinggal di dalam kamar. Ternyata ponsel Reza dimasukkan ke dalam tas karena jatuh di lantai. Asih takut ponsel sang majikan hilang jika tidak disimpan dengan baik. Meski dalam kondisi tidak enak badan, Asih mengambil ponsel itu dan memberikan pada Reza. Pikiran liar Reza melayang di angkasa. Bayangan Asih yang setengah telanjang masih mendekam di pikiran Reza yang sibuk menyetir mobil untuk menuju ke kebun binatang. Bahkan saat jalan-jalan di kebun binatang, pikiran Reza masih merekam jelas buah dada Asih yang segar dan menggiurkan. Tampaknya jus buah Asih sudah berhasil menaklukkan hati suami sang majikan. Malam harinya Reza terbangun untuk kencing. Karena Rere tidur dengan Mbak Asih, pintu kamar mereka tidak dikunci. Reza iseng memeriksa ke kamar Rere dan menemukan Asih di kamar mandi. Naasnya, Reza sengaja memeriksa Asih untuk melakukan hal lain yang lebih berani lagi. Pria itu masuk ke dalam dan langsung mencumbu Asih sambil memuji kecantikannya. Alina bisa merasakan firasat buruk dan terbangun dari tidurnya. Ia bergegas mencari keberadaan Reza sambil memeriksa kondisi Rere di kamar sebelah. Tak disangka, ternyata semua itu hanya mimpi dan Reza terbangun dari khayalan liarnya sendiri. Karena sudah kepalang bangun tidur, Reza pergi ke kamar Malik untuk memeriksa kondisi bayi kecilnya itu. Tak disangka Asih berada di kamar itu untuk menutup gorden sambil menaiki tumpukan buku. Kaos Asih yang kecil membuat perutnya terlihat oleh Reza. Pria itu mulai merasa canggung, namun Asih kehilangan keseimbangan hingga jatuh dari pijakannya sendiri. Reza refleks menolong pengasuh bayinya itu sambil memperingatkan Asih untuk tidak mengerjakan hal berat yang membahayakan keselamatannya sendiri.
Saat Reza hendak pergi, Asih langsung memeluk majikannya itu dan menciumnya. Pagi berikutnya, Alina bersama keluarga sudah kembali ke kota. Rere merengek meminta Mbak Asih untuk melanjutkan dongeng semalam yang belum kelar. Ia membujuk Mbak Asih untuk ikut masuk ke mobil dan mengantarkan ke sekolah. Alina terlihat memanjakan Rere dan meminta Asih untuk menuruti permintaan putri sulungnya itu. Seperti biasa, Reza menyetir ke kantor sambil menurunkan Rere di sekolah. Asih melanjutkan cerita semalam dan berhasil tamat begitu sampai di sekolah Rere. Setelah mengantar putrinya, Reza mengajak Asih untuk survei rumah di Cinere. Karena rumah itu kosong, mereka berdua menggunakan kesempatan melakukan hal terlarang. Reza sudah tak sabar mencumbui Asih dan mencari tempat aman untuk mantap-mantap. Selesai berhubungan badan, Reza dan Asih saling membetulkan kancing bajunya masing-masing sambil berjalan keluar dari rumah itu. Saat membuka pintu rumah depan, tak disangka Indro sudah berdiri di depan pintu itu dan berhadapan dengan rekan kerjanya sendiri. Reza ketahuan berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Sebagai agen properti, Reza menjelaskan jika ia sedang mengantar calon pembeli untuk melihat isi rumah itu. Indro merasa curiga karena tidak mendapat laporan dari kantor terkait jadwal visit Reza ke rumah yang sama. Reza langsung melenggang pergi, namun pembeli yang dibawa Indro melihat resleting celana Reza yang belum ditutup. Reza tampak ketakutan dan mempercepat langkahnya untuk kembali ke dalam mobil. Sesampainya di depan rumah, Riko sang tetangga juga baru pulang dari membeli motor second. Eva tak suka melihat hobi suaminya yang gemar membeli motor bekas padahal mereka masih punya cicilan tanah yang belum lunas. Riko menitipkan motor itu di rumah Reza karena garasi rumahnya sudah tidak muat lagi. Siang harinya, Asih menidurkan Malik di kamar sambil menyanyikan lagu Kidung Ambilkan Bulan Bu. Reza ikut masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan perbuatan terlarang itu. Malam harinya, Alina baru kembali pulang selepas kerja. Ia mencium kening Reza yang tertidur lelap di dalam kamar. Esok harinya, Alina bertemu dengan klien langganan yang memesan tas branded dari Dubai. Karyo heran melihat mobil Pak Reza yang terparkir di depan rumah. Ia bertanya pada Mbak Kar apakah Pak Reza tidak masuk kerja. Ternyata Reza pulang cepat setelah mengantar Rere ke sekolah. Karyo mulai curiga dengan sikap Pak Reza yang tak seperti biasanya. Mereka menduga Reza menjalin hubungan terlarang dengan si Asih. Bakar sengaja memeriksa ke kamar Malik. Nasnya, kamar itu terkunci dari dalam. Reza keluar dari kamar itu dan meminta kopi pada Bakar. Setelah wanita itu pergi, Asih keluar dari balik gorden sambil tersenyum cekikikan. Gadis itu langsung naik ke lantai atas untuk kembali ke kamarnya sendiri. Bakar masih merasa curiga soal ada sesuatu yang janggal dengan tingkah Pak Majikan. Setelah membuat kopi untuk Pak Reza, Bakar naik ke lantai 3 dan berteriak memanggil Asih di kamar. Bakar sudah melihat gelagat Asih dan aura pelakornya teramat kuat. Ia mengancam hendak melaporkan Asih pada Bu Alina jika nekat menggoda Pak Reza. Malam harinya saat hendak mencuci pakaian, Bakar terjatuh dari tangga. Ia mengalami kecelakaan kerja yang membuat tulang lehernya patah. Malam itu juga, Bakar dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Alina dan Rere menyusul ke rumah sakit di mana Karyo bersama Reza sudah berada di ruang gawat darurat. Karyo menjelaskan Bakar terpeleset saat hendak menuruni tangga yang licin. Ia juga menemukan tumpahan sabun di anak tangga itu yang membuat Bakar terjatuh sampai patah tulang. Dokter menjelaskan jika tulang engkel Bakar retak dan terlepas dari posisi semula. Ia menyarankan agar pasien menjalani operasi ortopedi. Asih turut berada di rumah sakit itu sambil mendoakan Bakar supaya cepat sembuh. Nasnya, Bakar harus menjalani rawat jalan selama 3 bulan pasca operasi. Akhirnya, setelah menjalani operasi, Bakar pulang ke kampung halaman untuk memaksimalkan pemulihan. Karyo mengantar Bakar pulang agar tidak perlu menunggu angkutan. Setelah mengantar Bakar, si Karyo melihat Asih yang menunggu sendirian di tepi jalan. Anehnya mobil Pak Reza berhenti tepat di depan Asih dan mengajak gadis itu untuk masuk ke dalam. Karyo mengikuti mobil sang majikan yang ternyata menuju ke sebuah rumah komersil di pinggir jalan. Karyo mengintip dari lubang dinding pagar yang menjulang tinggi. Ia bisa melihat dengan jelas di mana Reza memeluk Asih dari belakang. Karyo sampai mengucap istighfar berulang kali setelah sang majikan ketahuan selingkuh dengan pembantu baru. Karyo tak kehilangan akal. Ia langsung merekam kemesraan itu dengan kamera bututnya. Hari setelahnya, Karyo berusaha memperingatkan Asih untuk tidak bermain api dengan keluarga majikan. Asih sama sekali tak mau mengakui perbuatan dosanya itu.
Karyo terpaksa menunjukkan rekaman di ponselnya di mana Asih ketahuan basah berkasih mesra dengan Pak Reza. Diam-diam Asih menghapus video itu dari ponsel Karyo sambil melenggang pergi ke kamar Malik. Asih mulai melancarkan aksinya untuk menfitnah Karyo. Ia sengaja menyimpan baju tidur Alina di dalam lemari pakaian Karyo. Malam itu juga Asih melaporkan Karyo dengan dugaan pencurian. Ia mengajak Alina untuk menggeledah lemari di kamar Karyo hingga ditemukan beberapa pakaian dalam milik Asih dan Alina di sana. Karyo tak bisa mengelak karena Asih terus menuduh dirinya sebagai pencuri. Meski Karyo mengucap sumpah bahwa ia tidak melakukan hal itu, namun Alina tak mau percaya. Sambil menangis, Alina melaporkan kejadian itu pada suaminya. Asih ikut menambahkan jika Karyo mengambil jemuran pakaian dalam miliknya saat pergi subuh tadi. Karyo berusaha membela diri dan berkata jika semua itu adalah fitnah. Naas, pakaian dalam yang ada di dalam lemari pakaian kamar Karyo menjadi bukti konkret dari perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Reza termakan emosi dan langsung mengusir Karyo dari rumahnya saat itu juga. Karyo tertunduk lemas karena kehilangan pekerjaan akibat fitnahan Asih yang sangat jahat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alina masih sibuk dengan pekerjaannya di bisnis just tip. Ia diundang ke berbagai acara podcast untuk membagikan tips dan trik dalam membaca minat pasar. Alina selalu membanggakan sang suami yang menjadi figur imam baik di biduk rumah tangga. Di balik kepercayaan Alina, Reza sibuk bercocok tanam di ladang hutan gembur milik Asih. Alina pun tak henti memuji kelebihan Reza yang selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Bahkan ia merasa beruntung karena menikah dengan pria sebaik Reza. Di suatu hari saat Rere pulang latihan dance, ia melihat ayahnya keluar dari kamar Asih dengan mengenakan celana boxer. Reza gelagapan melihat putrinya ada di sana. Ia bertanya mengapa Rere tidak minta dijemput saja. Ternyata ponsel Rere lowbat dan tidak mengabari ayahnya jika latihan hari itu pulang lebih awal. Malam harinya, Alina mendapat laporan dari Rere jika sang ayah berada di kamar Asih. Rere berusaha menasihati sang ayah agar tidak memakai boxer saat bertemu dengan Asih karena Rere sendiri merasa risih dengan hal itu. Reza masih mengelak dan berkata jika ia bukan di kamar Asih namun mencari setrikaan di kamar Mbak Kar. Rere masih mempertahankan pendapatnya dan berkata jika sang ayah benar-benar berada di kamar Mbak Asih. Reza mengalihkan pembicaraan dan berkata jika ia membelikan buah segar untuk Rere. Ia berjalan ke kulkas sambil berkata buah yang ia beli adalah kesukaan Rere. Alina tak bisa berkata banyak setelah mendengar omongan Rere terkait pengkhianatan Reza. Malam itu juga, Alina bertanya pada Asih apakah suaminya sering masuk ke kamar pembantu. Asih mengelak dan bertanya balik untuk apa Mas Reza ke kamarnya. Mendengar panggilan Mas pada suaminya, Alina langsung marah besar. Asih mengoreksi panggilan itu dan berkata jika ia hanya salah sebut. Asih meminta maaf dan melenggang pergi untuk kembali ke dalam kamar. Keesokan harinya, Alina tidak bisa fokus dengan pekerjaannya sendiri. Ia bertanya pendapat Anggi tentang Asih. Anggi merasa ada yang aneh dengan gadis itu. Ia justru berkata jika badan Asih bagus dan cocok jadi model. Malam harinya, Alina harus pergi ke luar negeri untuk membeli barang titipan klien konglomerat. Ia mulai merasakan firasat buruk jika harus meninggalkan Reza di rumah bersama Asih. Namun, karena tiket pesawat sudah dibeli, ia tak bisa membatalkan perjalanan itu. Di waktu yang sama, Karyo pergi ke counter HP untuk mengembalikan video rekaman yang terhapus di ponselnya. Andre, pemilik counter HP itu mengaku bisa mengembalikan segala jenis file terhapus meski dari zaman Majapahit sekalipun. Karyo menyerahkan ponselnya pada Andre dan mendapat video rekaman perselingkuhan Reza dengan Asih. Di waktu yang sama, Alina sudah bersiap hendak pergi berangkat ke bandara. Eva berteriak di depan rumah hendak titip cokal Dubai pada Alina. Reza tidak mengantar istrinya ke bandara karena sudah diantar oleh asistennya Anggi. Eva langsung masuk ke dalam rumah dan cerita ke suaminya Riko jika Alina pergi ke Dubai meninggalkan Reza berdua dengan Asih. Rere dan Malik ditinggalkan bersama ayah yang gemar bercocok tanam dengan pembantu wanita. Alina mendapat telepon dari Karyo saat berada di perjalanan menuju ke bandara. Karyo mendapat dukungan dari Simpuk di rumah untuk mengirim rekaman perselingkuhan Reza. Ia pun meminta izin pada Alina untuk mengirimkan sebuah video yang bisa mengejutkan semua orang. Ia pun meminta izin pada Alina untuk mengirimkan sebuah video yang bisa mengejutkan semua orang. Alina mengakhiri panggilan dan membuka video kiriman Karyo. Ia panik bukan kepalang dan meminta Anggi untuk putar balik. Di waktu yang sama, Asih sudah menyiapkan makan malam romantis di rumah sang majikan. Reza tak sabar untuk melakukan atraksi di atas ranjang.
Ia menidurkan Rere di dalam kamar dan bergegas turun ke meja makan. Mereka bermain kejar-kejaran untuk menuju ke kamar utama. Saat berjumpa di kamar Alina, tiba-tiba Alina langsung mendorong tubuh Asih hingga tersungkur menabrak meja. Alina tak terima dengan pengkhianatan besar itu dan berteriak di hadapan Reza. Ia bertanya sudah berapa kali mereka lakukan hubungan terlarang itu. Alina tak menyangka mereka tega melakukan di kamar utama, tempat ia mengistirahatkan badan setelah seharian banting tulang untuk bekerja. Asih muncul untuk membela sang kekasih. Ia menggenggam tangan Reza dengan erat sambil berkata jika mereka berdua saling mencintai. Reza seolah lupa dengan sumpahnya di hadapan Allah saat menikahi Alina. Bahkan pria itu seolah lupa dengan kedua anaknya yang merupakan buah cinta dengan Alina. Reza tak segan mengusir Alina dari rumah itu dan memilih untuk membela Asih. Anggi ikut emosi melihat majikannya diusir dengan kasar. Mereka terlibat bergulatan hebat dan membuat Rere terbangun dari tidur malamnya. Rere menangis melihat ibunya tersiksa, apalagi Asih dengan percaya diri ikut mengusir Alina dari rumah itu. Nasnya, Alina tak sengaja menampar Asih sampai tersungkur ke lantai. Sebagai anak kecil yang polos, Rere langsung menilai ibunya sebagai orang yang jahat. Keributan itu memicu perhatian warga. Eva ikut mengintip dari balik jendela dan berusaha membela Alina. Reza mendorong istrinya sendiri keluar dari rumah hingga tubuh Alina tersungkur ke jalan aspal. Eva tak tega melihat Alina diperlakukan seperti itu. Ia menangis sambil menghampiri Alina. Ia mengantar kepergian Alina yang masuk mobil bersama Anggi. Alina terpaksa tidur di apartemen sambil meratapi kehancuran rumah tangganya sendiri. Ia merasa heran dengan takdir hidupnya yang sangat pedih. Alina merasa tidak pernah berbuat salah pada Reza, namun pria itu bisa meninggalkan dirinya dalam sekejap mata. Bahkan penggantinya adalah pembantu di rumah yang tidak memiliki kelebihan seperti Alina. Anggi menegaskan jika di zaman sekarang ini banyak wanita berprofesi sebagai pelakor. Mereka sengaja mengincar pria kaya untuk direbut segala harta bendanya dengan cara menyingkirkan istri sah. Bahkan adik ipar bisa menjadi maut jika merusak rumah tangga kakaknya sendiri. Siang harinya Alina menjemput Rere di sekolah dengan diantar oleh Anggi. Nasnya Rere sudah terpengaruh oleh sihir gaib yang dikirim Asih. Rere langsung menjauhi ibu kandungnya sendiri dan berlari menghampiri Asih yang dipanggil Bunda. Asih mulai merubah penampilannya sebagai istri konglomerat. Ia berpakaian seksi sambil menggendong Malik yang masih bayi. Di depan Alina, Asih berkata jika selama ini ialah yang mengurus Reza dan juga anak-anak di rumah. Alina masih berusaha membujuk Rere untuk pulang bersamanya. Nasnya, Rere justru sembunyi di balik punggung Asih seolah takut dengan ibu kandungnya sendiri. Anggi sempat emosi dan tidak memukul Asih. Reza langsung turun dari mobil dan mendorong Anggi agar tidak menyakiti Asih. Kalau berani tuh sama laki-laki jangan sama perempuan, banci lu. Keributan yang terjadi di depan sekolah membuat wali murid menaruh rasa iba pada Alina. Anggi dan Alina ditinggalkan dalam kondisi tersungkur. Saat kembali ke apartemen, ibu kandung Alina sudah menunggu di lobi. Alina memeluk sang ibu dengan tangisan yang menggema. Alina nanti menyalahkan diri sendiri yang tidak bisa menjaga suami dari godaan pelakor bengis. Tak berselang lama, Karyo datang ke apartemen Alina untuk mengungkapkan satu rahasia besar. Bakar yang baru sembuh dari patah tulang pun ikut datang untuk memberi bukti konkret tentang kejahatan Asih. Mereka meyakini jika selama ini Asih menyebar rajah atau bol sihir untuk merebut Reza. Bakar berkata bahwa Asih menggunakan guna-guna. Benar saja, selama ini Asih kelangganan pergi ke dukun untuk meminta mantra sihir pengasihan. Ia bekerja sama dengan agen penyalur kerja untuk masuk ke keluarga kaya raya. Bahkan Asih rela mengubah tampilan serta pura-pura menjadi gadis desa yang religius. Bahkan di hari pertama kerja, Asih sudah memulai rencana keji itu. Ia mengambil kancing pakaian Alina yang terjatuh di lantai saat membuka pintu depan. Kancing itu sengaja dimasukkan ke mulut Malik dan pura-pura menyelamatkan anak itu dari tersedak. Seiring berjalannya waktu, Asih mulai menuangkan ramuan pengasihan di minuman Reza. Bahkan ia pun sengaja membuka kancing baju saat melayani Reza agar buah dadanya tampak menonjol dan membangkitkan selera. Rambut Malik dan Rere turut menjadi media sihir yang membuat anak-anak Alina berpihak pada Asih. Make up dan lipstik yang dipakai Asih sudah dicampur dengan air pengasihan yang menambah pesona di tubuhnya. Gadis itu menuangkan air sabun untuk mencelakai Bakar dan memfitnah Karyo dengan menyembunyikan pakaian dalam Alina di lemari kamar Karyo. Di waktu yang sama, Asih masih melanjutkan aksi perpelakorannya itu dengan meracuni minuman Reza menggunakan air pengasihan.
Karyo minta izin pada Alina untuk menerobos masuk ke rumah Reza dan mencari sumber sihir yang berwujud buhul berbalut kain kafan. Keesokan harinya, Reza mengantar Rere ke sekolah seperti biasa. Karyo dibantu Anggi melancarkan aksinya untuk menerobos masuk ke rumah Reza. Saat itu, Asi sibuk melihat isi koleksi tas Alina yang tertata rapi di lemari kaca. Karyo langsung masuk ke dalam kamar Rere dan mulai menggeledah di sela ruangan. Benar saja, ia berhasil menemukan tali pocong yang diikat di gantungan pakaian dalam lemari. Tali pocong itu juga ditemukan di lemari kamar Malik. Asih masuk ke kamar bayi itu sementara Karyo bersembunyi di dalam lemari. Karyo tak bisa berkutik dan keluar melalui jendela saat Asih keluar dari kamar. Karyo meminta bantuan Anggi dan Eva untuk memasang tangga di samping rumah Reza. Asih bisa mendengar suara bising dari luar jendela. Untungnya Anggi sudah mengambil tangga dan Karyo berhasil turun dengan selamat. Karyo menunjukkan 3 bul sihir yang ditemukan di dalam lemari kamar Reza, Rere, dan Malik. Semua bungkusan itu berisi mantra yang ditulis menggunakan aksara Jawa. Siang itu juga Alina bersama ibunya datang ke masjid untuk meminta bantuan dari Pak Ustadz. Selesai sholat berjamaah, Ustadz Rizzo menceritakan kisah Nabi yang terkena sihir oleh seorang pria Yahudi bernama Labid bin As-Salam. Pria Yahudi itu menyihir Rasulullah dengan memanfaatkan rambut di sisi Rasulullah. Lewat mimpi sang Rasul, malaikat Jibril memberitahu di mana tempat buhul sihir disembunyikan. Rasulullah mengutus menantunya Ali bin Abu Thalib untuk mengambil buhul sihir itu dan segera dimusnahkan. Alina menangis mengetahui kisah hidupnya yang tragis. Ia memberikan buhul sihir itu yang ditanam Asih pada Ustadz Ridho. Mereka membaca surat Al-Falaq dan Anas untuk menghilangkan sihir. Ustadz Ridho tak bisa menjamin keselamatan keluarga Alina. Ia meminta Reza, Rere, dan Malik untuk dibawa ke rumahnya dan diruqyah. Eva menguping pembicaraan itu dari balik rak buku. Ia langsung berteriak jika suaminya bisa membantu untuk membawa Reza dan anak-anak datang ke sana. Sore harinya Rere menangis karena rindu pada Alina. Asih datang menghampiri sambil menenangkan anak-anak sang majikan. Rere masih menangis sambil berkata jika ia tak betah berada di rumah itu karena sang bunda tidak berada di sana. Asih panik dan memeriksa isi dalam lemari. Ia baru menyadari jika buhul sihir yang terikat di lemari sudah menghilang. Asih bergegas menelpon Reza yang sedang asik main futsal. Reza tidak mendengar panggilan dari kekasihnya itu hingga waktunya selesai futsal. Ustadz Ridho menepuk pundak Reza yang hendak masuk ke dalam mobil untuk pulang ke rumah. Riko harap-harap cemas karena takut rencana itu gagal total. Untungnya Ustadz Ridho membisikkan satu doa yang membuat Reza terbaring lemas. Riko bergegas membantu Ustadz Ridho untuk memasukkan tubuh Reza ke dalam mobil. Di tempat lain, Asih berusaha membisikkan pengaruh negatif ke hati Rere. Ia menjelek-jelekan Alina di hadapan putri kandung Alina sendiri. Bahkan Asih berkata jika Alina tidak pernah menginginkan anak perempuan seperti Rere. Dengan lancangnya, Asih mendorong tubuh Rere yang memberontak pergi. Ia mengunci kamar gadis itu dan membiarkan Rere menangis sendirian di dalam kamar. Di waktu yang sama, Alina masih berada di rumah Ustadz Ridho untuk mendampingi suaminya yang sedang diruqyah. Ibu Alina berusaha menenangkan sang putri dan mengabarkan jika Reza sudah mulai siuman. Ia meminta Alina untuk menemui Reza di ruang tamu. Alina masih menanggung rasa sakit hati yang teramat besar setelah dihianati oleh sang suami. Ia merasa tak sanggup menatap wajah pria itu lagi. Ibu Alina menjelaskan jika Reza melakukan semua itu bukan atas kehendak dan keinginannya sendiri. Ibu memberi nasihat agar Alina lebih tegar dalam menghadapi badai yang menerpa rumah tangganya itu. Saat seorang istri menyerah, maka seluruh keluarga akan tenggelam bersama perahu yang ditumpanginya. Di waktu yang sama, Ustadz Rizzo berhasil mengeluarkan sihir jahat yang tertanam di tubuh Reza. Alina mendapat telepon dari Rere yang menangis sambil berkata jika Mbak Asih berbuat jahat padanya. Alina meminta Rere untuk menunggu di dalam kamar hingga ia datang untuk menjemputnya. Reza terlihat bingung menatap Ustadz Ridho. Riko dan Bakar berkata jika Reza terkena sihir pelet yang dikirim oleh Asih. Ibu memberitahu Ustadz Ridho jika Alina baru saja naik taksi untuk menjemput anak-anak di rumah. Reza langsung teringat dengan Asih dan bersikeras hendak bertemu dengan sang kekasih hati. Pria itu mulai memberontak dan mencari di mana Asih. Ustadz Ridho tak menyangka dukun yang melancarkan sihir pelet tidak mau melepaskan Reza. Ia bisa merasakan kekuatan jahat yang bersemayam di tubuh Reza. Ustadz Ridho berkata masih ada buhul yang tertinggal di rumah Reza dan buhul itu adalah yang paling kuat. Di waktu yang sama, Asih mencari buhul sihir terakhir yang disimpan di kamarnya sendiri. Malam harinya, Asih melancarkan aksi bejatnya lagi dengan menebar beras merah ke sekitar rumah. Sang dukun ikut membaca mantra dari kejauhan untuk memperkuat benteng gaibnya sendiri.
Sementara Alina sudah berhasil masuk ke dalam kamar Rere dan memeluk putri kecilnya itu. Sayang, mama itu sangat sayang sama kamu. Ibu berusaha menelpon Alina, tapi ternyata ponsel Alina terjatuh di halaman depan rumah. Suara getaran ponsel membuat Asih curiga dan menemukan ponsel Alina di sana. Ibu tak habis akal dan menelpon ke nomor HP Rere. Ibu meminta Alina untuk mencari keberadaan raja paling kuat yang masih disembunyikan Asih. Jika mereka gagal mendapat raja itu, maka sihir di tubuh Reza sulit dihilangkan. Alina harus segera menemukan raja itu dan memusnahkan dengan cara dibakar. Asih mengambil ponsel milik Alina sambil mencari keberadaan majikannya itu. Ia membuka pintu kamar satu persatu dan menemukan Rere yang sedang menggendong Malik dengan wajah ketakutan. Alina muncul di belakang Asih dan langsung memukul kepala wanita itu sampai jatuh tersungkur. Saat Asih hendak berdiri, Alina lari bersama anak-anaknya dan mengunci pintu kamar itu. Di waktu yang sama, Reza masih belum siuman akibat dari sihir mematikan. Alina mencari raja itu sampai ke loteng rumah yang berada di atas kamar Asih. Ia menemukan kotak kayu di sana dan langsung membuka isinya. Asih berusaha kabur dari kamar itu dan berhasil keluar melalui jendela. Alina berhasil menemukan raja paling kuat berisi beras kuning, bunga melati, dan keris kecil. Alina membawa raja itu turun dari kamar dan membacakan surat Anas serta Al-Falaq. Asih sengaja memecahkan kaca jendela kamar setelah berhasil masuk ke dalam rumah. Dukun sakti itu membaca sihir, namun kekuatannya berhasil dilawan oleh bacaan doa Alina. Ustadz Ridho masih berdoa bersama untuk menyelamatkan Reza dari gangguan setan. Alina membakar raja sihir itu hingga Reza memuntahkan banyak darah dan dukun itu terbaring lemah kehabisan tenaga. Asih mengetuk pintu kamarnya dengan kencang dan berhasil mendobrak masuk. Ia langsung merebut raja itu dari tangan Alina. Karena saling berebut, raja itu terlempar ke arah gorden kamar sampai terbakar. Asih langsung menarik tangan Rere dan mendorong Malik ke arah balkon lantai 3. Alina berteriak memohon pada Asih agar anak-anaknya dilepaskan. Api yang membakar gorden kamar semakin membara dan berkobar terang. Asih tertawa kencang sambil berkata jika Alina tidak pernah merasakan betapa sedihnya perasaan seorang anak saat dibuang oleh orang tuanya sendiri. Rere menggigit lengan Asih hingga wanita itu berteriak kesakitan. Asih terjatuh dari balkon, sementara Rere dan Malik berhasil direbut oleh Alina. Meski Asih sangat jahat pada Alina, wanita itu tetap berusaha menyelamatkan Asih yang bergelantung di balkon lantai 3. Alina menjulurkan tangan untuk menarik tubuh Asih yang hampir terjun ke bawah. Nasnya, Asih terjatuh dari ketinggian dan terguling sampai ke tengah jalan aspal. Anggi dan ibu Alina baru saja tiba di rumah itu. Saat melihat Asih terkapar di jalan, ibu langsung berlari mencari keberadaan putrinya. Ia khawatir terjadi hal buruk pada Alina. Sementara itu, Anggi menelpon ambulan untuk menyelamatkan Asih dari kematian. Untungnya Alina dan anak-anak dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Asih dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan darurat. Sementara itu, Reza masih terbaring lemah dan berjalan sempoyongan untuk menemui istri tercinta. Raut kekecewaan masih terlihat jelas di wajah cantik Alina. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alina masih belum mau bertemu Reza. Alina memilih untuk membeli rumah baru, sementara Reza menjual rumah lamanya itu. Rere meminta sang ayah untuk datang ke rumah baru. Mereka hendak mengadakan pengajian agar rumah baru mendapat perlindungan dari Allah dan tidak terulang kejadian serupa. Reza memohon untuk bicara empat mata dengan Alina. Gadis itu masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri setelah pengkhianatan besar yang dilakukan Reza. Ibu kembali menasihati Alina untuk tetap tegar. Ia tidak memaksa Alina untuk segera sembuh dari sakit hati. Menurut ibu, jika Alina belum siap untuk memaafkan Reza, jangan memaksakan diri untuk menerima semuanya. Ibu meminta Alina untuk tetap mengikuti kata hati sendiri dan jangan mengorbankan diri untuk yang kedua kali. Sebelum doa bersama, Ustadz Ridho memberi kajian tentang ujian kehidupan. Allah tidak akan memberi cobaan pada manusia melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jangan berprasangka buruk pada Allah karena di balik cobaan pasti ada hikmah terpendam. La tahzan. Ustadz Ridho berkata, jangan bersedih saat ujian datang, tapi perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah. Reza melenggang pergi masuk ke dalam mobil dan menangisi kebodohannya sendiri. Ia baru menyadari kesalahannya selama ini yang terbujuk rayu setan hingga melakukan zina besar dengan pembantunya sendiri. Alina ikut menangis di balik jendela saat suaminya berteriak mohon ampun dari dalam mobil. Bahkan Reza masih menangis saat menjalankan sholat berjamaah. Selang beberapa bulan setelah pengajian malam itu, impian Alina untuk naik haji bersama suami tercapai juga. Ia memilih untuk memberi kesempatan kedua dan memaafkan segala kesalahan Reza.
Sihir itu sejatinya diajarkan oleh dua malaikat, Harut dan Marut, yang bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan mencelakai siapapun dengan sihir kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah naik haji, kondisi keluarga Alina semakin membaik. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama anak-anak dan memperbaiki segala kesalahan di masa lalu. Saat berbelanja di swalayan, Alina melihat seorang wanita yang cukup familiar. Untungnya wanita itu bukan asih. Alina melenggang pergi, tapi lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu mulai mengganggu telinganya. Tampaknya Alina masih sangat trauma dengan kejadian di masa lalu. Ia mengintip dari balik rak swalayan dan melihat Asih sedang menggendong bayi sambil menyanyi di sana. Asih masih dengan pekerjaan lama, yaitu mengasuh bayi sekaligus merebut lelaki orang. Alina hanya bisa menahan nafas saat menyaksikan wanita Sunda itu, dan film pun berakhir. Dari kisah nyata yang difilmkan ini, sang sutradara hendak memberi peringatan bahwa dosa yang dilakukan secara diam-diam suatu saat pasti akan terkuak juga. Perselingkuhan dalam Islam termasuk ke dalam dosa besar karena merusak hubungan rumah tangga yang sah. Perselingkuhan tidak pernah membawa kebahagiaan, melainkan merusak kepercayaan dan ketenangan jiwa. Film ini juga menyoroti makna kesabaran dan harga diri, terutama dari sudut pandang seorang istri yang terluka namun tetap tegar. Pada akhirnya, Latazan mengingatkan bahwa ketenangan sejati hanya lahir dari kejujuran, tanggung jawab, dan kembalinya manusia kepada nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menjaga amanah pernikahan dan jangan meremehkan dosa yang bermula dari hal kecil. Saat ditimpa ujian, jangan bersedih hati karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.